para pemimpin agama membawa perempuan berzina itu ke hadapan Yesus. Sampai sahabatku, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rohani, jasmani, jiwa dan badan kita. Kita semua seandainya ada yang sakit, marilah kita bersatu hati, kita berdoa mohon semoga Tuhan oleh bilur-bilurnya mereka menjadi sembuh. Juga kita mohon terang Roh Kudus seandainya ada yang masalah, ada problema di dalam keluarga atau dalam hidup, biarlah Roh Kudus, mohon terang Roh Kudus untuk menunjukkan jalan, memberikan jalan keluar. Setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Amin. Hari ini mari kita renungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Mari nanti saya ajak kita renungkan bersama dan kita belajar bersama. Kita buka dengan tanda kemenangan kita, tanda keselamatan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sekali lagi mari kita belajar dan kita merenungkan bersama Injil suci menurut Yohanes tentang hukum Musa yang harus merajam seorang yang berbuat zina. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan bersamanya membutuhkan peraturan dan hukum untuk menata hidup bersama, untuk menjaga kedamaian hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Demikian pun dalam hidup beragama. Gereja atau agama sebagai lembaga juga ada aturan-aturan dan hukum-hukum agamanya. Dan hukum agama atau aturan agama itu menuntun orang untuk berjalan di jalan yang benar. Dalam Injil hari ini, Yohanes memberitakan bahwa orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, membawa seorang perempuan yang tertangkap basah
berbuat zina. Para pemimpin agama Yahudi, ya orang Farisi itu, orang ahli Taurat, mereka tetap menolak untuk menerima dan percaya kepada Yesus. Bahkan mereka sangat membenci Yesus. Tetapi mereka tidak punya alasan yang kuat untuk menyingkirkan Yesus. Bahkan mereka mau membunuhnya kalau bisa. Tetapi mereka tidak punya hukum yang kuat untuk menjatuhkan dan menangkap Yesus. Maka ketika mereka menangkap basah perempuan berzina, mereka langsung membawanya kepada Yesus. Tujuan mereka membawa kepada Yesus bukan untuk diadili Yesus, tetapi untuk mencobai dan untuk menjebak Yesus. Sebab pikir mereka, jika Yesus menolak melempar perempuan itu dengan batu sesuai dengan hukum Taurat, maka para pemimpin agama dapat menuduh Yesus menentang hukum Musa. Dan konsekuensinya mereka dapat membawa Yesus ke pengadilan agama dengan tuntutan Yesus melawan hukum Taurat. Sebaliknya, jika Yesus setuju merajam perempuan itu dengan batu sampai dengan mati, hingga perempuan itu mati sesuai dengan aturan hukum Taurat, maka mereka juga akan membawa Yesus ke pemerintahan Romawi. Karena bangsa Yahudi sebagai bangsa jajahan Romawi tidak punya hak untuk menghukum orang mati. Hak untuk menghukum orang mati hanya ada pada pemerintahan Romawi. Memang jebakan mereka luar biasa. Mereka betul-betul mencari alasan untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus mengetahui semua kelicikan mereka. Maka dengan bijaksana Yesus menjawab pertanyaan mereka. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama yang melempar batu kepada perempuan ini. Pernyataan Yesus ini rupanya membuat mereka semua, para pemimpin agama, massa yang berkumpul di situ, kaum Farisi, mereka sadar bahwa mereka juga orang berdosa. Mereka juga sadar bahwa mereka bukan pribadi-pribadi yang sempurna, bukan manusia-manusia yang sempurna. Jabatan, kedudukan, dan praktek kesalehan yang mereka miliki dalam kehidupan beragama setiap hari bukan jaminan bahwa mereka itu suci tanpa noda dosa. Maka satu persatu mereka mengundurkan diri lalu menghilang. Dan tinggallah Yesus dan perempuan berdosa itu sendiri. Mereka juga tidak berani melakukan hukum Taurat untuk merajam perempuan yang berbuat dosa itu. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mengapa Yesus seolah-olah membela orang bersalah? Padahal Yesus sangat memahami hukum Taurat. Yesus sangat memahami aturan-aturan agama Yahudi. Yesus juga beragama Yahudi. Yesus juga orang Yahudi. Agama Yahudi yang berlaku saat itu. Lebih lagi, Yesus juga tidak menghukum perempuan yang berdosa itu. Bahkan, Yesus mengampuni perempuan berdosa itu. Dengan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Yesus tidak mengajarkan kita mengabaikan hukum atau peraturan di dalam hidup bersama kita, hidup bermasyarakat kita. Demikian pun juga hidup beragama atau hidup menggereja. Yesus mengajar dan membimbing kita
untuk memaknai hidup secara lebih mendalam, baik hidup bermasyarakat ataupun hidup menggereja. Yesus mengajar kita tentang hidup dalam cinta kasih. Para murid dituntut oleh Yesus bukannya untuk mentaati peraturan-peraturan dunia ini, tetapi terutama hidup di dalam cinta kasih yang memungkinkan kita bukan hanya mampu untuk menilai perbuatan menghukum dengan logika hukum belaka, hukum duniawi belaka, tetapi juga dengan hukum cinta kasih yang memberikan pengampunan kepada sesama. Pernyataan Yesus kepada pemimpin agama, barang siapa yang tidak berdosa, ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan berdosa itu, memberi pelajaran kepada kita bahwa semua orang itu berdosa. Semua orang tidak luput dari dosa, tidak terkecuali bangsa Yahudi, bangsa yang menganggap dirinya sebagai umat pilihan Allah. Tetapi fakta membuktikan bahwa karena iri hati, karena benci, orang mudah bersekongkol untuk melakukan hal-hal jahat, gosip dan rumor. Kita tahu gosip dan rumor itu mudah sekali menjalar di mana-mana. Entah itu di pasar, entah itu di sekolah, entah itu di tempat kerja, bahkan juga di gereja sekalipun. Orang bilang 4 sehat, 5 sempurna. Tetapi hal itu menjadi lebih sempurna, atau hal itu menjadi kurang lengkap tanpa gosip dan rumor. Dengan peristiwa ini, Yesus menghendaki kita para murid segera keluar satu persatu dari kerumunan para gosip, kerumunan para persekongkolan jahat. Sebab dalam kehidupan sehari-hari seringkali dengan mudah kita menghakimi, mengadili sesama. Mulut kita, omongan kita tidak jarang juga menusuk orang lain, bahkan membunuh mereka dengan omongan kita, dengan kata-kata kita, dengan mulut dan bibir kita. Gosip dan fitnah yang kita lakukan kepada sesama tidak kalah kejamnya dengan perlakuan para ahli-ahli Taurat, para Farisi di zaman Yesus dahulu. Maka Tuhan Yesus menghendaki kita segera keluar dari perkumpulan seperti itu. Lebih-lebih di masa puasa, masa tobat ini. Keluar dari persekongkolan itu dengan menepuk dada kita. Keluar dari senang gosip dan rumor itu dengan menepuk dada kita sebagai tanda penyesalan, terutama di masa puasa, masa tobat ini. Bahwa kita ini orang berdosa, itu kita harus sadar. Sekali waktu bisa jadi dosa kita terpampang di muka umum, menjadi santapan mata umum. Semua mata bisa melihat dan memandang kita dengan kacamata hitam, karena kita sudah berada dalam dunia gelap, dalam dunia hitam. Itu sesama kita manusia yang senang gosip, yang senang masuk dalam persekongkolan jahat. Tetapi Yesus menatap orang berdosa, menatap kita penuh ampun. Ia meletakkan kita di bahunya bagaikan domba yang tersesat yang ditemukan kembali, dan memeluk kita erat-erat sehingga terasa beban kita yang berat, hidup kita yang penuh dengan beban berat ini seolah-olah berlalu dari kita.
seperti perempuan pendosa itu yang dikerumuni oleh massa, oleh para pemimpin agama orang Yahudi. Yesus membebaskan beban itu, tapi dengan syarat, yaitu di sini dan sekarang kita harus bertobat. Kita jangan berbuat dosa lagi, sebagaimana Yesus mengatakan kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Dan ketika perintah Yesus kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, itu memberi kita sebuah gambaran bahwa begitu besar kerahiman Allah kepada orang-orang berdosa. Hidup Yesus itu tanpa dosa. Yesus manusia yang tanpa dosa. Tetapi Yesus tidak pernah meremehkan orang-orang yang berdosa. Dan kepada perempuan itu, ia memberikan kesempatan kedua. Perempuan sekali sudah berdosa, diampuni, dan ia memberi kesempatan kedua untuk bertobat di sini dan mulai sekarang. Yesus memberi teladan kepada kita dengan cara mengampuni semua orang berdosa. Karena itu mari kita mohon rahmat-Nya agar kita selalu belajar untuk hidup dalam kasih dan berani mengampuni orang lain. Supaya hidup kita semakin mendalam di dalam kasih. Kita harus ingat, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan bisa mengampuni kita. Itu kita harus ingat. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Yesus. Doa Bapa kami. Ampunilah dosa kami ya Bapa, sebagaimana kami juga mengampuni orang berdosa kepada kami. Sikap tobat yang sangat penting dalam situasi kita ini, itu adalah diam, menjaga mulut, jauhkan diri dari gosip dan fitnah, terutama di masa puasa ini. Sikap bijak tanpa menghakimi, tanpa menilai orang, dengan cara mencari cara untuk membantu orang menjadi lebih baik. Ini sikap yang baik dan ini sikap yang bijaksana. Sikap memahami sesama, memaafkan kekurangan dan dosa mereka, kesalahan mereka, sambil menyadari bahwa diri kita sendiri orang berdosa. Maka kita bukan hanya membantu sesama kita untuk menjadi lebih baik, tetapi juga membantu diri kita sendiri untuk menjadi semakin sempurna dari hari ke hari. Maka jangan sia-siakan waktumu. Yesus memberi kesempatan kedua untuk bertobat, terutama bagi kita umat Katolik. Bertobat di masa puasa, masa tobat, masa prapaskah ini, supaya kita dengan hati yang murni, hati yang bersih, menyambut Paskah kemenangan kita. Maka marilah kita berdoa, Tuhan Yesus, buatlah kami berani menegakkan keadilan. Jangan biarkan kami hanya mencari kenyamanan dengan membiarkan ketidakadilan merajalela kemana-mana. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemimpin agama, ahli Taurat, kaum Farisi tidak berani menghakimi perempuan itu dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu sendiri.